Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dari mana nih tadi? Dari rumah aja sih. Dari rumah? Ya. Nggak sekolah nih hari ini? Udah pulang Pak, udah pulang. Sudah pulang? Ya. Oh, jadi pulang dulu ya? Terus Ya. kemudian ke sini. Oke Mbak, perkenalkan nama saya Bayu Lambuana. Saya sebagai konselor di sini. Dan silakan Mbak, perkenalkan diri Mbaknya. Perkenalkan nama saya Lestari Pak. Ya. Biasa dipanggilnya Tari. Oke, Mbak Tari ya, berarti panggilannya ya. Ya. Oke, jadi Mbak, kita akan melakukan sesi konseling kan ya, sebagaimana yang sudah Mbak ceritakan sebelumnya. Jadi Mbaknya sebelum sudah pernah melakukan konseling belum? Belum sih Pak, soalnya saya itu takut mau cerita sama orang lain. Oh, takut. Oke, jadi Mbak, kita akan melakukan layanan konseling. Layanan konseling itu di mana Mbak menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi pada saat ini. Tapi saya akan menjaga setiap identitas, menjaga kerahasiaan informasi yang Mbak berikan. Itu artinya Mbaknya nggak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi. Kita sama-sama saling terbuka. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu gitu ya Mbak ya, untuk menceritakan permasalahannya. Nah, lalu untuk kesepakatan waktu, kira-kira kita mau konseling berapa lama? Mungkin 20 menit cukup ya Pak, karena setelah ini saya masih ada kegiatan lain di sekolah. Oke, 20 menit ya Mbak. Setelah ini ada kegiatan. Oke, jadi waktu kita 20 menit, apakah Mbaknya sudah siap? Siap. Jadi apa sih Mbak yang dirasakan? Saya itu males-malesan gitu loh Pak, kalau belajar. Terus kalau misal ada tugas nih dari sekolah gitu, misal ada tugas di minggu ini dan mempunyai di minggu depan itu, ya saya nggak ngerjain di minggu ini, jadi saya ngerjainnya ya di minggu depan. Waktu besoknya dijemput, malamnya baru ngerjain gitu, kayak ya kalau belum deadline ya Pak ya namanya. Kalau belum deket belum deadline-nya itu, saya kayak iya malas banget mau ngerjain, nggak tahu kenapa. Tapi nanti kalau udah deadline-nya baru kayak buru-buru, terus hasil kerjanya tuh jadi nggak maksimal gitu. Itu gimana ya Pak? Jadi karena Mbaknya tadi mengerjakan tugasnya sudah mepet dengan batas waktu baru mulai mengerjakan. Iya. Dan itu dari kapan? Atau mungkin dari sekolah zaman SD dulu atau? Dari dulu Pak. Dari dulu. Ya. Sejauh ini, apakah keluarga atau orang tua Mbak nggak pernah ngingetin ada tugas nggak hari ini? Kapan ngumpul? Kalau orang tua jarang ya Pak, karena kan mungkin mereka sibuk kerja biasanya Pak orang tua gitu. Cuman ada sih teman-teman gitu yang kadang kayak nanya gimana tugasnya kamu dulu gitu. Cuman waktu itu kayak ya udahlah nanti aku kerjain gitu. Tapi bilang gitu ke teman-teman. Tapi kalau udah nggak tanya sama teman-teman ya udah nggak pernah, nggak ada pengen buat kerjain itu. Oke, apakah kamu memiliki teman dekat dalam artian teman untuk tempat belajar, tempat sharing supaya untuk memotivasi diri kamu untuk lebih rajin? Kalau teman yang dekat itu sahabat gitu ya Pak, itu nggak ada sih, cuma yang teman-teman yang biasa di sekolah itu banyak. Jadi hanya sebatas pertemanan biasa ya, bukan sebagai sahabat dekat ya. Oke, pernah nggak sih mereka itu mengingatkan kamu mengenai tugas? Karena sih Pak, sesekali gitu, kalau kita lagi ibaratnya pulang sekolah kita main. Ya. Nah kita tuh berencana buat kerjain tugas, tapi kan pasti kita bakalan lupa lagi gitu loh Pak, lalai gitu. Atau memang kalau misal lagi main terus kita ngerjain tugas nih, tapi belum selesai tugasnya, tapi waktunya udah sore kita harus pulang. Nah itu pun aku sampai lupa nggak bisa langsung ngerjain Pak, nggak lanjutin itu, lanjutin ya udah nanti kalau mau dipukul gitu. Tapi tugas tetap dikerjakan ya, walaupun mepet batas waktu. Ya, Sejauh ini yang sudah Mbak lakukan ini kan mengerjakan tugas mepet. Apa sih dampak yang dirasakan? Atau mungkin menurut Mbaknya apa sih dampaknya kalau saya itu mengerjakan tugas tuh mepet waktu yang sudah ditentukan? saya merasa bahwa hasil kerja saya itu nggak maksimal, kayak saya merasa nggak puas gitu sama hasilnya Pak. Ya, hasilnya kan nggak puas nih. Ya. Lalu
kenapa masih dilakukan di orang lain kalau memang Saya nggak tahu, kayak males aja gitu. oke, males aja ya. Iya. Susah ini kalau udah males nih. Ya susah nih mbak tadi ya kalau males. Dia suka kayak nggak punya semangat gitu buat ngerjain tugasnya. Hanya malas saja ada masalah. Ya, sejauh ini yang saya rasakan ya Oke, jadi ini mbaknya sekolah kelas berapa nih sekarang? sekarang kelas 10 Pak. Kelas 10 baru masuk ya berarti. Iya. Sebenarnya menurut mbaknya apa sih tujuan sekolah itu? Untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang anak dan ketika orang tua itu memberikan pendidikan dan kita menjalankan kerja. Untuk memenuhi kewajiban sebagai anak dalam apa tadi? Ya kalau orang tua yang Mau menyekolahkan. ya, Dan ada nggak sih cita-cita atau mimpi yang ingin mbak capai setelah lulus sekolah? ada sih Pak. Mimpi apa? Saya pengen jadi saya punya cita-cita nih Pak. Sebenarnya saya pengen jadi kayak ahli kimia gitu loh Pak, atau fisika gitu, yang biasa kerja di lab-lab gitu. Wah, ahli kimia ya, pekerjaan yang lumayan meneliti ya gitu. Oke, nah ingin nggak sih mencapai cita-cita itu sebagai ahli kimia yang bekerja di lab? Pengen banget Pak, pengen banget. Sejauh ini apa yang sudah mbak lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Langkah-langkah kecil. Saya kalau di SMA kan memang baru dikenalkan kan Pak sama mata pelajaran itu. Saya kalau di sekolah itu menurut saya sendiri itu saya cukup tekun gitu buat memperhatikan gurunya. Cuman kalau udah dikasih tugas atau PR untuk pekerjaan rumah itu saya udah kehilangan semangat lagi buat mengerjakannya. Oke, jadi seneng ya waktu belajar di sekolah ini. Iya. Hanya saja waktu diberikan tugas malas untuk mengerjakan. Iya. Jadi begini, mbak kan sekarang masih sekolah nih, kelas 10 ya, sudah tahu kan tanggung jawabnya sebagai siswa itu apa? Nah, jadi gimana ya? Tanggung jawab mbaknya sekarang sebagai siswa adalah belajar. Ketika mbak nanti sudah lulus, punya cita-cita, punya impian menjadi ahli kimia, itu menjadi ahli kimia itu tanggung jawabnya apa saja sih, kewajibannya yang harus dipenuhi? Salah satunya belajar. Untuk terus belajar ya, karena perkembangan ilmu-ilmu baru. Ya. Itu jadi tanggung jawab mbak sekarang adalah belajar. Jadi untuk mencapai cita-citamu, fokus aja dulu belajar. Selesaikan dulu tanggung jawabmu, selesaikan dulu kewajibanmu. Inginkan jadi inginkan menjadi ahli kimia tadi. Jadi begini, menurut mbaknya untuk mencapai cita-cita itu apa yang harus mbak lakukan mulai dari sekarang? Mungkin saya harus lebih rajin, terus kayak tanggung jawab sama apa yang sekarang saya lagi kerjakan, terus harus nilainya harus bagus. Jadi harus belajar yang rajin, tekun dan tanggung jawab. Sejauh ini apakah mbaknya sudah belajar dengan rajin? Kalau di rumah dulu. Apakah mbaknya merasa sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri? Kadang-kadang belum. Nah, terkait dengan belajar dan tanggung jawab tadi, tanggung jawab mbaknya saat ini, apakah itu sudah mencerminkan seorang ahli kimia? Belum. Untuk menjadi seorang ahli kimia berarti mbaknya harus
harus berubah berubah, dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri dan sangat ini hal-hal kecil ya Mbak ya, hal-hal sehari-hari. Oke, jadi begini, memang masalah rajin dan disiplin itu kan hal yang susah ya, bukan hal yang mudah. Artinya memang harus dibiasakan dulu dari hal-hal kecil. Tapi Mbak nggak pernah telat kan berangkat sekolah? enggak Hanya saja malas belajar. Kalau memang kita malas belajar, memang ada beberapa pelajaran, beberapa materi yang sulit untuk kita pelajari sendiri. Ada kalanya kita boleh kok belajar bareng teman, kita belajar bersama orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita gimana ya, kita diskusi langsung dengan guru di belakang jam mata pelajaran, itu boleh saja, boleh banget teman. Tapi satu hal yang saya yang diperhatikan yaitu adalah selesaikan tanggung jawabmu sebagai siswa, nggak boleh malas ya. Jadi misalnya malas selesai malas mau belajar, malas mau masuk universitas, belum dapat waktu ya, kita punya cita-cita yang harus dicapai. It's okay, kita hari ini boleh kok belajar, kita hari ini belajar yang kelas, kita hari ini tiap hari belajar supaya apa, dengan harapan cita-cita itu bisa tercapai. Terkadang kita sudah belajar, kita sudah berusaha keras pun cita-cita itu pun sulit untuk tercapai. Sudah banyak yang kayak contoh Ya. jadi gini, sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, dan kita hanya bisa berusaha. Dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan yaitu tentang tanggung jawab sebagai diri kita. Jadi sudah tahu ya Mbak, kewajibannya sebagai siswa untuk mencapai cita-cita Mbak tadi harus apa? Harus bertanggung jawab, Tanggung harus berubah menjadi lebih baik lagi, harus rajin belajar biar nilainya bagus, biar bisa mencapai cita-cita itu. Oke, jadi sudah paham ya apa yang harus dikerjakan. Sudah siap belum nih Mbaknya untuk melakukan perubahan? Bismillah, siap. Bismillah. Sejauh mana keyakinan Mbaknya untuk berubah? 80%. 80%. Oke, jadi gini Mbak, supaya lebih semangat ya. Jadi kita harus punya target. Kita harus punya target untuk belajar yang misalnya begini. Setelah lulus saya nanti ingin menjadi seperti siapa? Mbak ingin menjadi seperti siapa? Ingin jadi orang-orang hebat ya. Yang kenal banyak orang. Iya, mereka itu juga awalnya ya susah juga untuk belajar menjadi diri mereka yang saat ini. Mereka juga belajar tentang arti disiplin, arti tanggung jawab, gitu kan. Nah makanya kita harus punya target. Saya ingin menjadi seperti dia, dan apa saja sih yang biasa dilakukan orang-orang seperti itu. Justru orang-orang seperti itu yang akan memberikan kita motivasi, yang akan memberikan kita dorongan untuk kita berkembang menjadi lebih baik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya Mbak ya. Oke, karena waktunya sudah habis, dan Mbaknya tadi mau ke sekolah juga ya. Kita akhiri saja sesi konseling ini. Saya mohon maaf apabila ada atau kesalahan saya yang kurang berkenan meyakinkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.